Hai guys, terima kasih buat kalian yang udah nyoba ngeklik video ini. Terima kasih juga buat kalian yang udah ngeliat video aku kemarin-kemarin. Welcome back to my channel. Nah, jadi dalam video kali ini aku akan ngebahas mengenai pengalaman aku selama ujian nasional menggunakan komputer atau UNBK atau CBT kemarin. Sebenarnya sih kesan-kesannya apa ya? Lebih enak. Terus pusing kali ya, pusing karena dalam 2 jam itu kita benar-benar harus mantengin komputer. Cuma jadi FYI, tahun kemarin atau UN 2016 ini itu ada 2 metode. Yang pertama menggunakan PBT atau paper based test atau menggunakan algebra, dan yang kedua adalah menggunakan CBT atau computer based test. Tahu kalau misalnya kamu udah tahu sekolah kamu menggunakan CBT atau menggunakan PBT, mending dijalanin aja. Kalau misalnya sekolah kamu baru menggunakan CBT atau tahun lalunya sebelum, kalau misalnya sekolah kamu baru menggunakan CBT, well, ikutin semua simulasinya dengan benar-benar. Jangan pas simulasi tuh kamu main-main, jangan pas simulasi nggak serius atau misalnya kerjanya salah-salah, karena itu bakal berdampak pas nanti kamu ujian nasional pasti kebawa. Kalau misalnya kayak gitu, simulasi kemarin nggak apa-apa kok, gurunya biasa aja, gurunya selalu aja untuk misalnya nyontek atau segala macam. Tapi jangan kayak gitu, nanti kamu tuh kebiasaan pas udah hari UN-nya. Terus habis itu kalau misalnya tahun lalu kamu udah, kalau misalnya di sekolah kamu tahun lalu udah ada UNBK atau CBT ini, mending nanya ke kakak kelas kamu itu gimana sih kak, pesan-kesannya, kurangnya apa. Cuma yang aku rasain sih pas kemarin CBT itu mungkin ada nge-lag sedikit, dimana pas hari UN itu bahkan setengah dari kita tiba-tiba call out sendiri. Terus habis itu tokennya tiba-tiba salah, bahkan ada yang sampai temen aku tuh harus ganti komputer, which is sebenarnya sih irritating ya, karena kita udah benar-benar fokus tiba-tiba harus diganti lagi komputernya. Itu doang sih masalah teknis. Terus apa lagi ya? Oh ya, nanti kalian juga akan dapat 1 lembar kertas kayak gini. Nah, dalam 1 lembar kertas ini pokoknya jangan hilang dari kalian simulasi. Ini aku kasih fotonya pas yang aku dapat pas simulasi ya. Ada beberapa yang aku simpen sih sampai sekarang. Jadi kertas itu tuh buat simulasi, kamu dapat itu gimana dari username, password, ruangan kamu, servernya gimana. Nah, itu jangan sampai hilang. Biasanya dari awal misalnya kamu dapat kertas kayak gitu, simpan yang benar, jangan sampai hilang, karena nanti itu jadi suatu kebiasaan sampai kamu UN nanti. Terus misalnya UN CBT ini sih kemarin ada yang namanya kayak tombol ragu-ragu, terus ada juga yang namanya pilihan kayak misalnya lompat ke soal lain tuh bisa banget. Jangan lupa klik tombol ragu-ragu kalau memang ragu-ragu atau pengen ngejawabnya nanti, daripada nanti lupa kan kalau kamu kosongin itu. Jadi itu membantu banget. Terus yang mereka bilang kalau misalnya balik nomor itu bisa berubah terus segala macam, well aku nggak mengalaminya sih. Jadi misalnya aku ngeloncatin nih nomornya dari nomor 1, aku loncat ke nomor 3, tapi aku udah ngeliat dulu nih kok soal nomor 2 susah, jadi aku langsung loncatin. Pas aku balik ke nomor 2 itu soal yang sama kok, tenang aja, nggak bakal keubah karena kata yang aku experience sih nggak berubah. Terus habis itu soal 1 orang ke orang lainnya sih pas UN kemarin apa ya, sama sih, sama, cuma namanya diganti-ganti atau namanya dibeda-bedain. Terus misalnya si teman kamu yang A nomor tentang bahasa Indonesia yang apa ya, yang tentang tabel atau grafik misalnya ada di yang nomor 1, mungkin teman kamu yang B bisa ada di nomor 49, nomor 50 gitu, cuma diacak doang sih. Terus apa lagi ya? Oh iya, biasain kalau misalnya dapat arahan dari proktor didengerin, jangan sampai misalnya proktornya bilang ayo mulai, kamunya masih lama belum mulai. Kalau misalnya proktornya bilang masukin token sekarang, ya jangan lupa dimasukin juga tokennya. Terus jangan lupa klik tombol selesai, tapi diselesain dulu yang tombol ragu-ragunya di uncheck supaya bisa diklik selesai. Nah, ini tip yang benar-benar aku sebenarnya juga kemarin ngalamin, karena ya mungkin matematika memang ada susah sih soalnya. Jadi tuh pas udah bener-bener detik last minute, aku tuh masih ngeliat soal, tapi untungnya sih aku udah selesai. Jadi pas masih ngeliat soal itu, untungnya keburu sih, cuma jadinya dia call out sendiri gitu loh. Untungnya aku juga udah selesaiin semua nomor ragu-ragu, jadinya dia call out sendiri. Tapi kalau misalnya kamu masih ada yang ragu-ragu, jadinya nggak stuck ya, apa tadi aku udah ngeklik, udah menjawab atau segala macam, atau jadinya error. Pokoknya kamu harus tahu banget countdown-nya itu, sisa waktunya kemarin sih ada di sebelah kanan atas,
dan dia dari 2 jam itu countdown ke belakang sampai 00. Pokoknya ingat kalau misalnya udah 5 menit, apalagi kalau pelajarannya matematika, itu misalnya oke lah minimal 3 menit, itu kamu udah selesai aja, udah klik itu aja, bukannya buru-buru, tapi mencegah supaya servernya itu nggak bentrok. Terus habis itu sama teman-teman kamu yang lain itu juga jadinya nggak bertubuh-tubuhan gitu, karena bisa jadinya lebih lama lagi dia loadingnya untuk keluar. Terus jangan lupa juga sign out yang benar. Pokoknya ikutin simulasinya dengan sungguh-sungguh deh, jangan sampai kamu kayak main-main atau misalnya nggak serius, itu tuh nanti jadi kerugian sendiri buat kamu pas UN-nya. Selain itu siapin mental aja, misalnya pelajarin soal-soal yang ada, karena soal-soal dari CBT ini kamu nggak bisa lihat, istilahnya itu kan lewat komputer, jadi kamu nggak bisa ingat kan. Kamu catat aja, misalnya dikasih kertas dari guru kamu atau proktornya, minta kertas, terus kamu bisa tulis diri, dirangkum soalnya, terus ntar kamu bisa nanyain ke guru kamu atau ke bimbel atau ke teman kamu lah. Kalau misalnya kamu kayak butuh bantuan sama proktornya karena nggak ngerti apapun, di hari H simulasi atau hari UN, mending nanya lebih cepat lebih baik. Misalnya nih, kamu, oh iya kok ini kok komputernya rada aneh ya, kok ngerti ini kayak susah ya, kamu mending bilang langsung ke proktornya, daripada nanti kamu ngalamin lagi kalau misalnya kamu duduk situ kan jadi susah. Dan masalah-masalah teknis yang kecil-kecil jangan lupa juga kamu perhatiin. Dan yang terpenting tetap belajar sih, jangan ngandelin KJ, karena CBT yang mereka bilang itu KJ-nya ada sih sebenarnya sedikit susah, karena ya mungkin masih ada sih, cuma tuh ya lebih susah lah karena soalnya itu kan kamu nggak tahu itu berupa bank soal dan banyak banget kan. Jadi ya kamu juga nggak tahu kamu dapet soal yang mana, terus habis itu yang pastinya gimana. Mending kamu belajar aja deh untuk jaga-jaga, toh juga nggak ada ruginya kan. Misalnya kamu mau masuk SBM atau mau masuk PMBK atau mau masuk tes-tes nanti PTS juga kan lebih gampang kalau misalnya kamu ibaratnya udah nyicil dari pelajaran UN SMA kemarin gitu. Itu aja sih yang aku rasain pas UNBK atau UNCBT kemarin. Semangat ya untuk kalian yang tahun ini atau tahun-tahun berikutnya mungkin menggunakan CBT. Jangan lupa untuk berdoa juga, ikutin simulasinya, dengerin kata dokter, jalaninya serius, belajar, siapin, jangan mengandalkan KJ, terus abis itu berserah sama yang kuasa. Don't forget to like and subscribe di bawah ini atau nggak klik ini. Terus habis itu sosial media aku, kalau misalnya kalian mau add atau mau ngomong lewat email segala macam terserah, please komen di bawah kalau misalnya kamu ada saran video apa yang harus aku bikin ke depannya, atau misalnya saran aku harus improve apa nih di channel YouTube aku ini. Terima kasih ya buat kalian yang udah nonton, terima kasih banget udah nonton sampai habis kayak gini. Hope to see you later, dadah.